pagi, apa kabar sahabat uang Anda? Saya berharap Anda dalam kondisi sehat semua. Berjumpa kembali di Jumat pagi ini bersama saya Rina Dewilina dalam program pendidikan finansial kita bersama Uang Anda. Program ini merupakan persembahan Siti Pekah dan Siti Foundation bagi keluarga Indonesia. Dan saat ini sudah memasuki tahun ke-6. Sahabat uang Anda, beberapa hari terakhir ini berbagai media massa mengangkat soal penipuan berkedok investasi emas yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Para nasabah yang mengalami kerugian mengajukan tuntutan supaya dana miliaran rupiah yang mereka investasikan dapat dikembalikan oleh perusahaan yang memutar dana mereka. Bagi Anda yang kurang memahaminya, tawaran investasi emas yang dibungkus dengan janji bonus jutaan rupiah setiap bulan memang terasa menggiurkan, sehingga mereka berpikir panjang lagi. Sehingga mereka tidak berpikir panjang lagi dalam menaruh dana ratusan juta rupiah demi memperoleh bonus tersebut. Akibatnya, ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Maksudnya, jangankan bonus, dana awal investasi yang ditanamkan ikut hilang. Untuk itu, selama setengah jam ke depan, saya akan khusus mengangkat tema memilih investasi emas yang aman pada periode uang Anda hari ini di stasiun kesayangan Anda semua, TVRI. Sahabat uang Anda, perlu diketahui, tujuan investasi emas adalah melindungi aset kita terhadap ketidakstabilan ekonomi akibat terjadinya inflasi. Emas merupakan investasi jangka panjang. Emas menjaga nilai kekayaan Anda dari inflasi. Anda harus kritis bila ada pihak-pihak yang menjanjikan keuntungan besar dengan instan dan melalui produk investasi emas. Karena bisa jadi itu hanya money game yang memutar dana Anda dengan cara membayar bonus nasabah lama dari uang yang diperoleh dari nasabah baru. Sayangnya kondisi ini tidak dapat terus terjadi karena dana dari nasabah baru tak bisa lagi menutupi pembayaran bonusnya. Pemirsa, kini kita memasuki segmen interaktif. Silahkan menelpon dengan menggunakan password uang Anda, kendali di tangan Anda. Anda bisa bertanya apa saja sesuai dengan tema kita hari ini di nomor di bawah ini. Sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya akan menginformasikan jenis emas yang aman untuk investasi bagi pemula. Pertama, logam mulia yang merupakan produk investasi emas yang paling menguntungkan. Mengapa? Karena emas yang mengandung 24 karat ini nilai jualnya tetap tinggi. Biasanya emas batangan disertai dengan sertifikat yang mencantumkan kadar emas, berat, keabsahan, dan tanda tangan penilai. Emas jenis ini tersedia dalam berat 1, 5, 10, 25, 50 gram, dan 100 gram. Yang kedua adalah emas koin. Jenis ini sangat diminati investor dan sudah memiliki spesifikasi standar di banyak negara seperti Amerika, Afrika Selatan, Kanada, Prancis, Cina, Austria, Australia, Belanda, Jepang, Turki, Malaysia, Iran, Saudi Arabia, Inggris, dan lain-lain. Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang menjual emas koin dinar. Ketiga, emas haji. Bagi umat muslim, siapa yang tidak mau naik haji? Nah, saat ini sudah ada produk investasi emas yang bisa memberangkatkan Anda ke Tanah Suci. Jika sekitar tahun 1990-an diperlukan 200-300 gram emas untuk biaya ibadah haji. Sekarang hanya dengan investasi emas sebanyak 150 gram Anda sudah bisa berangkat haji. Terakhir, investasi emas simpanan, yaitu menyimpan emas secara fisik di safe deposit box di bank manapun merupakan cara terbaik dalam melakukan investasi emas simpanan. Sebaiknya para pemula berinvestasi emas jenis logam mulia daripada perhiasan, karena logam mulia tidak memerlukan ongkos pembuatan seperti emas perhiasan. Harga purna jual emas perhiasan akan turun 5-10%, sedangkan emas batangan hanya 2%.
Sebaliknya, emas perhiasan merupakan jenis investasi yang memiliki keuntungan sangat sedikit. Risiko hilang dan pudar untuk emas perhiasan lebih tinggi karena sering dipakai. Selain ketiga jenis tadi, masih ada beberapa jenis investasi emas lainnya, yaitu reksadana emas, saham pertambangan emas, exchange trader fund atau ETF emas, dan investasi emas berjangka. Namun jenis investasi ini kurang cocok bagi pemula karena memiliki resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjawab telepon masuk yang sudah dicatat oleh operator kami. Pertanyaan datangnya dari Yulia di Surabaya. Bu Rina, saya seorang ibu rumah tangga yang menjalankan usaha online shop. Saya sangat tertarik untuk memiliki investasi emas. Hanya saja saya bingung memulai dan mengelolanya. Apakah ibu punya saran untuk saya? Mbak Yulia, terima kasih sudah menghubungi kami. Saya sangat senang dengan niat Anda yang ingin berinvestasi dari hasil usaha yang dijalankan. Emas lebih dari sekedar uang, karena menyimpan emas dianggap lebih baik daripada menyimpan uang di bank. Investasi emas atau logam mulia merupakan investasi jangka panjang. Emas atau logam mulia memang sangat menarik sebagai sarana lindung nilai untuk jangka waktu sekitar 5 tahun. Kinerja emas masih lebih menarik ketimbang obligasi, namun emas masih kalah dibanding saham. Perbandingannya, bila dalam waktu 5 tahun keuntungan di saham bisa sampai 7 kali lipat, dalam kurun waktu yang sama keuntungan emas mungkin hanya 2-3 kali lipat. Dalam berinvestasi emas, capital gain atau peningkatan nilai investasi bukanlah tujuan. Tujuan investasi emas adalah melindungi aset kita dari penyakit ekonomi, yaitu inflasi. Emas memang tidak membuat Anda makin kaya, tapi emas bisa menjaga Anda tetap kaya. Hanya saja berhati-hatilah dalam menyimpan emas dengan jumlah banyak, karena relatif beresiko dan mahal. Apabila penyimpanan kurang baik, memungkinkan terjadinya perubahan warna dan oksidasi, khususnya emas dalam bentuk koin. Kalau jatuh, penyok, atau cuil, sulit untuk ditreatment ulang dan bisa mengurangi harga. Dalam investasi emas, Anda cenderung harus lebih berhati-hati dan memperhatikan dalam hal perawatan dan penyimpanan. Apabila Anda ingin membeli emas, perhatikanlah beberapa hal berikut yang harus diketahui. Yang pertama, cari info harga emas hari itu. Karena sebagaimana mata uang, harga emas juga terus berubah. Carilah info harga emas melalui internet, langsung bertanya ke toko emas dan membandingkan harga emas di beberapa toko, ataupun bertanya via SMS ke website investasi emas. Yang kedua, belilah emas di toko yang bereputasi baik. Membeli emas di toko yang bereputasi baik sangatlah penting, mengingat di Indonesia belum ada standarisasi emas. Sedangkan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam membeli emas batangan, pastikanlah hal-hal berikut ini dalam membeli emas batangan. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, baik, saya akan melanjutkannya. Tahap pertama, emas memiliki sertifikasi Antam. Yang kedua, nilai karat emas, yaitu 99,99, bukan 99,98. Ketiga, perhatikan dan cocokkan nomor ID sertifikat dengan nomor emas logam mulia yang tertera. Dan terakhir, pastikan apakah memiliki safe deposit box atau jasa penitipan itu diasuransikan. Nah, Mbak Yulia, saya berharap penjelasan saya tadi dapat membantu Anda. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Mayon di Tangerang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi uang Anda. Halo, maaf ada gangguan telepon. Nah, Pak Mayon meminta penjelasan. Ya, halo. Halo, Pak. Ya, halo, dari Pak Nasim nih, Kerawang. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Itu kan udah diblok ya hari ini. Saya mau bayar, dibuka lagi nggak? Maksudnya untuk apa nih Pak?
Untuk semua udah keblok, lambat bayar. Untuk pembayaran Bulan Maret ya. Bapak, topik kami adalah untuk investasi emas yang aman. Oh, ini bukan Indovision kan? Iya, sepertinya Bapak salah sambung, Mbak. Mohon maaf. Oh iya, sorry ya. Iya, Pak. Baik. Pak Mayon meminta penjelasan tentang investasi emas di Pegadaian. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah menghubungi kami, Pak Mayon. Seperti hal visi yang dimilikannya di Pegadaian, berusaha membantu perkembangan perekonomian masyarakat agar lebih baik. Salah satu yang dilakukan yaitu membuka investasi emas buat masyarakat. Membeli logam mulia di Pegadaian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tunai atau kredit. Berinvestasi emas di Pegadaian ada ketentuan dan prosedur yang harus dijalani. Di Pegadaian ada istilah murababah logam mulia investasi abadi atau yang disingkat mulia. Program ini memfasilitasi keinginan masyarakat yang ingin memiliki emas batangan melalui penjualan logam mulia di Pegadaian. Dalam program mulia, pembelian emas batangan dapat dilakukan baik tunai atau angsuran dengan tujuan investasi jangka panjang. Emas yang ditawarkan untuk program mulia adalah emas murni 99,99% bersertifikat. Prosedurnya, pembeli mengajukan permohonan ke Pegadaian dengan melengkapi persyaratannya. Selanjutnya, pemohon mengisi formulir pembiayaan serta mengisi biodata diri. Bila syarat lengkap, maka proses administrasi hanya berlangsung sekitar 15 menit. Investasi emas di Pegadaian terdiri dari 1, 5, 10, 25 gram. Halo, selamat pagi Wanganda. Halo, selamat pagi Wanganda. Mohon maaf, teleponnya ada gangguan. Dan 1 ons hingga 1 kilogram emas. Hanya saja Anda harus membayar uang muka minimal 25% dari harga emas. Pembayaran kredit atau angsuran logam mulia di Pegadaian juga memiliki ketentuan khusus, antara lain lama angsuran ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Dengan simulasi pembelian yakni 1 keping logam mulia seberat 25 gram dengan kadar 99,99%. Halo, selamat pagi Wanganda. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Saya mau tanya itu. Saya ini kan istilahnya udah ibu tua ya. Iya. Nah, saya punya cukup celengan perhiasan, tapi udah berupa emas, tapi berupa perhiasan ya Bu. Iya. Nah, terus itu karena jumlahnya banyak, saya tadi mendengar perawatannya harus bagus ya. Iya. Nah, supaya nanti tidak berkurang atau cacat bagaimana. Nah, sekarang saya minta tolong bagaimana caranya merawat itu. Merawat emas ya. Baik, Ibu dari mana dan dengan siapa? Saya dari Ibu Tri di Rempoa. Iya. Iya, terima kasih. Nah, Ibu untuk merawat emas perhiasan, Ibu bisa menyimpannya apabila Ibu memang ingin menggunakannya, Ibu bisa menyimpan di rumah. Tetapi bila Ibu ingin menyimpannya untuk sebagai bahan investasi, Ibu bisa menyimpannya di safe deposit box. Emas tidak perlu memerlukan perhiasan yang terlalu ribet karena dia memang sudah cukup baik. Nah, saya akan melanjutkannya. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu, dengan Wirson Manado Bu. Iya, silakan Pak dari Manado. Begini Bu, saya maksud saya begini Bu, kalau kita berinvestasi emas dengan tujuan untuk berkebun emas gitu, saya beli sekilo umpama ya 530 juta ya sekarang. Iya. Kemudian saya gadaikan lagi, kemudian saya belikan lagi hasil gadaiannya itu Bu, sampai saya bisa membeli 3 kali gitu. Nah, sampai bisa kira-kira saya bisa dapat 2 kiloan. Bapak, halo Bapak, suaranya bisa lebih kencang Pak? Ya, ini kencang Bu. Oh,
Ya, langsung pertanyaannya jadi begini. Jadi saya gadaikan lagi, kemudian hasil pegadaiannya dibelikan emas untuk berlipat 3 kali. Kira-kira jadi saya maksudnya mau berkebun emas gitu loh, Bu. baik, berarti Bapak ingin berkebun emas, artinya berkebun emas di Pegadaian ya. Makanya, kira-kira saya bisa apa tidak terlalu istilahnya spekulasi atau bagaimana, Bu? Saya mau petunjuk, Bu. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk kita berinvestasi untuk berkebun emas, yang perlu diperhatikan sekarang adalah biaya-biaya yang terkandung di dalam situ. Misalnya biaya penyewaan tempat di Pegadaian tersebut. Berapa biaya itu? Misalnya dalam persentase, apabila dalam 1 bulan biaya penyewaan sekitar 1,5%, kita harus bisa memperkirakan apakah emas akan naik setiap bulannya sekitar 1,5%. Apabila tidak, maka kita akan mengalami kerugian karena terpotong banyak biaya dari Pegadaian. Nah, yang kami sarankan untuk berinvestasi emas adalah Bapak membeli logam mulia. Apakah baik di Pegadaian atau tidak? Yang pertama, Bapak harus mengetahui lebih dalam lagi dan harus menghitung dulu apakah biaya-biaya tersebut akan tertutup oleh kenaikan harga emas. Karena dalam 2 tahun terakhir ini harga emas tidak naik secara signifikan. Sehingga apabila diharapkan dalam 1 tahun kenaikan akan 20% harga emas, sepertinya tahun ini belum akan mengalami hal seperti itu. Dan mungkin Bapak akan mengalami kerugian apabila biaya-biaya tersebut lebih tinggi daripada kenaikan harga emas. Demikian jawaban dari saya. Halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi uang Anda. Halo, baik, maaf ada gangguan telepon. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Ya, halo. Nah, sahabat uang Anda, bagi yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email di info@uanganda.or.id. Pemirsa, kini saya akan membacakan pertanyaan via email yang dikirimkan oleh Saifuddin di Jakarta. Bu Rina, saya dan istri saat ini sedang bingung untuk berinvestasi emas atau mata uang asing seperti dolar. Mana yang lebih baik dan apa alasannya? Mohon penjelasan. Pak Saifuddin, terima kasih atas emailnya. Bila dana yang dimiliki tidak terlalu besar, saya menyarankan untuk berinvestasi emas dahulu saat ini. Ada berbagai keuntungan yang dimiliki dengan berinvestasi emas. Salah satu keuntungan tersebut, harga emas juga dipengaruhi pergerakan dolar Amerika. Sehingga bila terjadi peningkatan nilai US dollar, secara tidak langsung Anda memperoleh 2 keuntungan, yaitu kenaikan dolar dan juga kenaikan harga emas sendiri. Begitu juga sebaliknya. Bila harga emas sedang turun, namun untuk jangka panjang dan harga emas lebih stabil dan cenderung naik. Sementara itu, banyak kesulitan yang kerap dihadapi bila berinvestasi dolar atau mata uang asing, di antaranya ketika berhadapan dengan money changer yang relatif banyak aturan. Di Indonesia, money changer menghargai murah mata uang keluaran lama atau mata uang yang terlipat atau lecek. Mereka hanya akan memberikan harga mahal pada mata uang asing yang dalam kondisi sempurna. Resiko lain yang dihadapi jika berinvestasi mata uang asing yaitu resiko mendapatkan mata uang asing dengan nomor seri palsu. Akibatnya, menyimpan mata uang US dollar harus selalu diperbaharui. Berbeda dengan emas yang bisa dibeli dan didiamkan saja dalam beberapa lama. Di pihak lain, berinvestasi memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, emas bersifat liquid atau mudah dijual kembali. Emas juga dapat dijadikan jaminan atau kolateral. Yang kedua, dengan berinvestasi emas, Anda bisa berharap untuk memperoleh capital gain atau peningkatan nilai investasi. Dan yang ketiga, dengan berinvestasi emas, nilai aset Anda akan terlindungi dari nilai inflasi ataupun deflasi.
Dan yang keempat, emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat tiap negara. Nilai emas tidak bergantung pada mereka. Dan yang terakhir, emas merupakan aset yang berada di luar sistem perbankan. Karena itu, emas tidak terpengaruh oleh krisis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu. Demikian penjelasan saya, Pak Saifuddin. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Selamat berinvestasi. Nah, sahabat uang Anda, di akhir program hari ini saya ingin kembali mengingatkan kepada Anda agar berhati-hatilah dengan berbagai penawaran yang berkedok investasi emas. Penipuan yang saat ini marak terjadi sebenarnya dilakukan oleh perusahaan yang sedang melakukan money game, bukan dalam bentuk kontrak komoditi. Saat sulit bagi Bapepti membantu Anda yang menjadi korban, karena yang terjadi hanyalah bentuk perdagangan bilateral biasa antara nasabah dan perusahaan. Sehingga yang terjadi adalah kasus pidana murni dan menjadi wewenang pihak kepolisian. Dalam kontrak komoditi tidak dikenal imbal hasil tetap tiap bulan. Yang ada adalah margin yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut merupakan transaksi emas fisik biasa, di mana harga emas yang ditawarkan lebih mahal dari harga pasar. Kelebihan itulah yang dijadikan bonus dan diberikan kepada nasabah setiap bulan. Perlu saya sampaikan pula, hasil yang dijanjikan kurang masuk di akal bila dibandingkan dengan prinsip investasi. Misalnya penawaran membeli emas dan emasnya akan diinvestasikan sehingga memberikan hasil pasti setiap bulannya sejumlah 3%, yang artinya setahun 36% ditambah dengan kenaikan harga emas. Kenyataannya, kenaikan harga emas rata-rata dalam jangka waktu 10 tahun hanya 20% per tahun. Bukan berarti setiap tahun akan naik 10%. Selain itu, kalau Anda benar-benar terpaksa menjual emas, ingatlah tips berikut. Yang pertama, carilah info harga emas. Yang kedua, juallah emas ke toko tempat Anda membeli emas tersebut. Ini lebih aman karena biasanya ada perjanjian antara pembeli dan penjual pada saat pembelian. Dan terakhir, juallah emas hanya dengan tujuan untuk membeli faktor produksi, jangan untuk keperluan konsumsi. Ingat, tujuan Anda memiliki emas adalah untuk berinvestasi. Pemirsa, demikianlah Uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like Facebook grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di Uang Anda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama, hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh